Baik, mohon izin Bapak Ibu kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian Zoomiyah kita, yaitu di dalam program Quranic Digest yang alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang keempat ya, keempat rasa. Semoga Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya dan kita bisa berkumpul kembali di dalam jannahnya nanti bersama. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan menjadi doa juga buat saudara kita, kerabat kita, sahabat kita yang hari ini sedang diuji dalam kesehatan. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesehatan paripurna. Amin ya robbal alamin. Baik, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas, sehat. Ya, Ustadz mohon maaf suaranya kurang terdengar. Iya, malah nggak kedengeran Ustadz. Mohon maaf, nggak kedengeran suaranya. Mungkin bisa ditambah audio seperti minggu lalu, biar suaranya kedengeran. Belum keluar suaranya. Ya. Baik, sambil menunggu Ustadz untuk menambahkan audionya, Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat semua ya. Baik, Alhamdulillah. Iya, baik. Sudah ditambahkan. Baik, Alhamdulillah. Untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol Ustadz. Yang itu belum dibuka mic-nya. Yang satu. Baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, segenap pengurus DJBI, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam curahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang muliakan, alhamdulillah pada uh, malam hari ini kita bersama-sama untuk melanjutkan kajian Quranic Digest
Ini adalah pertemuan yang keempat kita, insya Allah. Dan materi sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sudah bisa nanti dibaca, insya Allah. Oke, silakan kita mulai dengan eh, saya menampilkan dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Pertemuan keempat kita temanya adalah toleransi dan dispensasi di dalam ibadah. Toleransi dan dispensasi dalam ibadah. Ayat yang kita baca, siapa yang akan membaca untuk kita? Dan Iya, Iva. baik. Saya panggilkan untuk membaca. Silahkan Ibu Nunu. Silahkan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kondusif, Bu Nunu. Iya, baik. Waalaikumsalam. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Lalu apabila kamu telah aman, ingatlah Allah. Sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Sadaqallahul-adzim. Baik. Makasih dan nur rahimana wa rahimahallahu bitilawatil karim. Mudah-mudahan beliau yang membacakan ayat tadi dan kita yang mendengarkannya semoga beroleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, ayat yang tadi dibacakan oleh beliau dan fa'in khiftum, jika kalian takut dalam kondisi keadaan yang membahayakan, baik kondisi perang atau kondisi misalnya ada bencana, yang bencana ini bisa membahayakan jiwa, maka sholat itu tetap dilakukan meskipun dengan tata cara yang tidak lazim. Farijalan, maka boleh sholatnya orang yang dalam keadaan demikian itu rijalan, dalam keadaan berjalan kaki. Jadi sholat sambil berjalan kaki. Atau karena dikejar musuh, atau kemungkinan atau keadaannya mendesak, maka rukbanan, boleh dengan berjalan dengan berkendaraan. Kendaraan. Gitu. Intinya sholat itu wajib, gitu. Maka bagaimanapun dilakukan, sholat harus tetap dilakukan. Itu menunjukkan bahwa betapa sholat ini wajib sehingga cara apapun tetap dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan tidak ada halangan untuk melakukan atau uzur dalam melakukan sholat. Fa'idha amintum, maka jika kalian sudah merasa aman, masuk dalam kondisi yang aman, fazkurullah, maka ingatlah Allah, beribadahlah kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Dia Rasul telah mengajar kepada kalian tata cara beribadah. Malam takunu ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui.
Ya, telah mengajar kepadamu apa-apa yang telah termasuk adalah ini menginformasikan bahwa Allah, kalau konteksnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajar apa saja, memberitahukan kepada kita apa saja yang kita tidak tahu. Bukankah sesuatu itu gaib bagi kita, tapi tidak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu Bibi yang muliakan. Dalam ayat ini terangkan keutamaan melakukan salat dan selalu meliharanya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak menemui kesulitan dan kadang-kadang dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang. Karena itu telah diberi suatu cara yang baik untuk dilakukan manusia agar selalu terjamin hubungan keduniaannya dengan ketakwaan kepada Allah SWT melalui salat. Ibu, Bapak yang muliakan, betapa pentingnya salat ini sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Perbedaan antara kami orang mukmin dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya salat itu, maka sungguh dia telah kufur. Faman tarokaha, maka siapa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak ada uzur, tidak ada hal-hal yang menjadikan dia boleh karena satu hal, salatnya ditinggalan apa karena safar, salatnya dijamak, dan seterusnya, meninggalkannya dengan sengaja dalam keadaan tidak uzur, maka faqad kafar, maka dia sungguh telah kufur. Kata-kata faqad kafar, Bapak Ibu, banyak tafsir dari para ulama apa yang disebut dengan kekufuran itu. Ada yang mengatakan kekufuran itu adalah betul-betul kufur yang dalam pemaknaan umum, kafir dia. Maka dia dalam hal ini, maka dia mesti bersyahadat ulang karena dia telah kufur. Tetapi sebagian yang lain mengatakan kufur yang dimaksud bukanlah kufur juhud yang diancam selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Tetapi kafaro di situ yang dimaksud adalah kufur kepada sebagian syariat Allah. Maka pelakunya terhadap hal ini tidak diancam keabadian di dalam neraka. Dan yang bersangkutan tidak perlu untuk bersyahadat kembali. Tetapi yang bersangkutan ketika dia meninggalkan sholat dengan sengaja seperti ini, maka banyak pendapat ulama bagaimana caranya mengganti sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Berbeda dengan sholat yang ditinggalkan tetapi bukan karena kesengajaan. Misalnya tidur, misalnya lupa. Maka Rasulullah SAW mengatakan sholatlah ketika kapan dia ingat, segera menggantinya. Ketika masih ada waktu, maka adaan di waktu yang tersedia. Jika tidak, maka dia qadaan, artinya waktu di luar waktu yang semestinya qada. Adapun ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kalau kita mengambil pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tanpa uzur, maka tidak bisa diganti sholatnya dengan sholat yang sholat wajib lainnya. Nanti qadha. Tidak ada qadha pada sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Begitu
kata Imam Malik. Lalu bagaimana kalau dia tidak dibenarkan untuk mengqadha salatnya? Maka dia dianjurkan untuk banyak-banyak sholat sunnah. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni dosanya ditambah dengan memperbanyak sholat sunnah. Itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bagaimana menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka baginya tetap baginya apa? Untuk mengganti sholatnya alias mengqadha sholatnya ketika dia sudah ada kesempatan. Ya, sholatnya yang tertinggal itu diqadha, berapa banyak dia tinggalkan, maka dia harus mengganti sholat tersebut. Tambah lagi memperbanyak sholat sunnah. Semoga sholat sunnahnya bisa mengcover kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan di dalam sholat wajib yang ditinggalkannya. Demikian menurut para ulama tentang hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau tidak disengaja, misalkan ketiduran nih, ibu, habis ada kerja bakti, atau misalnya kerja bakti pagi itu, siang zuhur tuh kecapean sehingga tertidur sampai asar, gitu ya. Atau misalkan karena malam itu sudah ada perjalanan jauh, apalagi tadi katanya mau jalan-jalan ini kan, gitu ya. Terus pulangnya kemalaman, ternyata udah siap dan mau nunggu sholat subuh, gitu ya. Sholat subuh, datang jam 3 pagi udah siap-siap menunggu sholat subuh. Ternyata duduk di sofa ketiduran, bangun jam 6:30. Berarti kalau lewat sholat subuh tuh. Nah, itu namanya tertidur terlewat, ya, terlewatnya sholat karena bukan kesengajaan. Begitu dia ingat, begitu dia tahu, begitu dia bangun, segerakan sholat. Gitu. Kalau waktunya masih ada, segera sholatnya, jadi tunda-tunda. Kalau waktunya sudah habis, segerakan waktunya untuk qadha sholat. Ini tentang meninggalkan sholat. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini pentingnya sholat. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran. Siapa yang menjaganya, menjaga sholat maksudnya, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Maka dia akan dapat cahaya dan petunjuk, wa najatan dan keselamatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ma lam yuhafidh, barang siapa yang tidak menjaga 'alaiha sholatnya, lam yakun lahu nur wala burhan wala najat, maka orang itu tidak ada cahaya, wala burhan, tidak ada petunjuk, wala najat, tidak ada keselamatan. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka orang tadi nanti di neraka, di akhirat akan dibersamakan dengan tokoh-tokoh jahat. Siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaannya, cahaya yang dimaksud seperti apa? Itu di dalam surat An-Nisa, Allah sendiri memberikan gambaran nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, maka manusia itu hanya terbagi menjadi dua golongan saja. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Orang di saat itu wajah-wajahnya cuma ada dua macam. Taswaddu wujuh, tabyaddu wujuh. Wajahnya memendar putih bercahaya, dan wajah yang satu lagi adalah gelap gulita. Nah, apa yang menjadikannya? Salah satunya adalah salat. Apalagi yang menjadikannya, Bapak Ibu? Karena senantiasa dibasuh air wudhu. Nah, Rasul menyebut umatku nanti ghurul muhajjalin, yaitu umatnya itu bercahaya dari anggota tubuh yang senantiasa dibasuh untuk berwudhu. Tuh, Bapak muliakan. Lalu orang-orang munafik, orang-orang yang amalan, yang sholatnya
sering dilalaikan, maka mereka akan meminta, berharap kepada orang-orang mukmin yang taat, menjalankan sholatnya, yang sinarnya terang benderang. Maka orang munafik itu, orang-orang fasik itu mengatakan, hai tunggu saudaraku yang cahayanya bersinar terang. Aku akan mendekat agar aku tersinari oleh cahayamu. Di mana itu kita temukan? Kita temukan di dalam surat surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum mayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Gitu. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah. Nah, di sini dia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Ya. Tubu taubatan nasuha. Itu begitu bunyi ayatnya itu. Tubu taubatan nasuha. Apa? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu menghapuskan dosa-dosamu. Nanti ibu-ibu baca buka surat Tahrim ayat 8 ya. Tahrim ayat 8. Tahrim itu surat terakhir sebelum juz 29 ya. Sebelum juz 29 ya. Tahrim itu. Itu orang-orang kafir itu mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah nuruhum. Nah, cahaya orang-orang yang salatnya tekun, yang beriman tadi, yas'a baina aydihim, memendar di antara di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dan sebelah kanan mereka. Meski disebut sebelah kanan itu karena pemuliaan, padahal sebelah kiri juga. Yaquluna, maka orang-orang itu berkata, Rabbana lana nurana waghfir lana. Ya wahai Tuhanku, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Jadi orang-orang kafir itu akan kalimat lagi, naktabis min nurikum. Naktabis min nurikum. Jadi surah Al-Hadid, surat Al-Hadid ya, yaitu ayat ke-13. Surat Al-Hadid ayat 13. Al-Hadid itu surah ke-57, Bapak Ibu. Coba ada yang sudah ketemu? Yauma yaqulu munafiquna wal munafiqat alladziina aamanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltabisu nura fadriba bainahum nur. Ya. Ada yang sudah ketemu Bapak Ibu? Artinya surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 13. Silakan monggo Pak Jin dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Baik, jazakallah khair. Rahimanallah bi tilawati Al-Qur'an Karim. Amin. Itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang munafik, orang-orang fasik itu akan meminta kepada saudaranya mukmin yang cahayanya terang benderang lalu mengatakan, "Ungzuruna, tunggu aku biar aku dapat pendaran cahaya, agar aku dapat sinaran cahaya." Itulah gambaran. Siapa mereka yang bercahaya itu? Secara umum adalah orang-orang mukmin, orang-orang saleh yang menjaga sholat. Insya Allah demikian Bapak Ibu. Jadi begitulah ganjaran, begitulah
informasi dari Allah SWT melalui Rasulnya tentang orang-orang yang menjaga sholatnya. Belum lagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kelak nanti, Bapak Ibu, kita semua nanti, ketika kita diturunkan jasad kita ke dalam liang lahat, liang kubur, lalu ditimbun dengan tanah dikubur, selesai penguburan, dan saat itu masih terdengar oleh si mayit itu gerak, langkah, rompak, sandal, sepatu orang-orang yang mengantarnya masih terdengar. Itu artinya apa? Segera dia dikembalikan oleh Allah ruhnya ke dalam jasadnya. Lalu dalam satu hadis disebut sebelum datang malaikat yang bertanya kepada ruh ini, kepada mayit ini, maka terlebih dahulu datanglah sosok yang terang, yang tampan kalau dia laki-laki, atau yang cantik kalau dia perempuan. Lalu ditanyalah oleh si mayit ini, siapakah gerangan kau? Wahai fulan, aku tidak pernah melihatmu. Maka dia mengatakan, aku adalah sholatmu dahulu. Karena engkau dahulu rela bangun dari tidurmu di malam yang kantuk luar biasa. Engkau tetap bangun untuk menjalankan sholat. Engkau tinggalkan kesibukanmu demi aku, kata sholatnya. Aku adalah amalan soleh sholatmu dulu waktu di dunia. Maka dia menjaga dari arah kepalanya. Begitu juga nanti puasanya menjaga dari arah kakinya. Dia katakan, engkau dulu, wahai fulan, telah berpayah-payah demi aku. Lapar, haus dirimu, tetap engkau laksanakan demi aku. Maka aku kini akan menjagamu. Begitu amal sedekahnya, amal solehnya. Begitu amal-amal soleh yang lainnya. Menjaga si roh, si mayit ini. Dari apa? Dari hal-hal yang menyusahkannya. Bahkan ketika malaikat penanya datang, dia katakan, makhluk ini mengatakan, silakan laksanakan tugasmu, tetapi jangan engkau apa-apakan, jangan engkau sakiti fulan bin fulan ini, karena dulu ia telah menjaga aku, karena dulu telah menjaga sholatnya, kata sholatnya seperti, dan seterusnya. Begitulah amalan kebaikan kita akan berbalas kebaikan, belum sampai akhirat, baru di alam kubur, insya Allah kita sudah mendapatkan. Apalagi Bapak muliakan, di dalam ayat tadi itu ada kata-kata hafidhu ala salatil wusta. Gitu ya. Jagalah olehmu salat. Gitu ya. Terutama salat wusta. Kata-kata salat wusta. Salat wusta itu artinya salat pertengahan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, yang dimaksud salat tengah itu kapan atau apa? Maka inilah kami sajikan di sini perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi dan para ulama tentang apa yang dimaksud sholat wusta yang diperintah untuk dijaga secara khusus itu. Kedudukan sholat bagi seorang muslim mukallaf, hukumnya adalah wajib 5 waktu itu. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini, orang-orang muslim tidak boleh meninggalkannya meski dalam keadaan bagaimanapun. Dalam suasana kekhawatiran bagaimanapun terhadap jiwanya, harta, atau kedudukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut, beliau berfirman, wa aqimis sholat. Lakukan sholat, dirikanlah sholat, kerjakan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sholat itu mencegah, membentengi, gitu ya, memprotek si pelakunya dari terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Nah, Bapak muliakan, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sholat wusta itu? Gitu. Sholat wusta itu yang sholat bagaimana itu? Oke, pendapat pertama, pendapat Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib maksudnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Jabir, dan Abu Umamah Al-Bahili yang berasal dari kalangan para sahabat. Ini para sahabat nih, Bapak Ibu nih. Lalu Tawus, Atha, Ikrimah, dan Mujahid dari kalangan tabi'in nih. Orang-orang yang setelah sahabat itu namanya tabi'in. Imam Syafi'i, ya, dari kalangan tabi'in. Salat yang dimaksud adalah salat subuh. Jadi kata mereka nih, Bapak Ibu,
Yang saya sebut tadi, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Khattab, Abbas, Jabir, Qatadah, ya, Ikrimah, Mujahid, Tawus, atau bahkan Imam Syafi'i, mereka menyebut semuanya yang diperintah sholat wusto itu yang dimaksud adalah sholat subuh. Sholat subuh. Kenapa demikian? Kenapa sholat subuh? Mereka berasumsi, mereka berpendapat bahwa ini disebabkan karena permulaan waktunya jatuh ketika cuaca masih gelap. Subuh itu cuaca masih gelap. Sehingga menyerupai salat malam hari. Sedangkan penghujung waktunya jatuh ketika hari sudah terang. Jadi permulaannya gelap, ujungnya terang itu subuh. Sedangkan penghujung waktunya jatuh ketika hari sudah terang, sehingga menyerupai sholat siang hari. Selain itu disebabkan sholat subuh terpisah, tidak bergandengan dengan waktu sholat lainnya. Kan Bapak Ibu kalau sholat jamak nggak ada subuh kan? Maghrib sama isya, zuhur dengan asar, subuh sendiri, nggak ada gandengannya. Nggak ada orang sholat jamak terus jamaknya zuhur dengan subuh, nggak ada. Subuh dengan zuhur nggak ada. Nah, dia tidak bergandengan dengan waktu sholat lainnya, dan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Begitu di dalam surah Al-Bani Israel. Jadi menurut pendapat pertama Bapak Ibu, yang diperintah untuk dijaga betul-betul selain sholat yang 5 waktu tadi, sholat apa? Sholat subuh menurut pendapat para sahabat dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini juga dipegangi pendapatnya oleh Imam Malik. Sebagaimana disebut dalam buku al-haditsnya Muwatta dari Ali, Ibnu Abbas, Hashim, Ibnu Ulayah, Gundar, Ibnu Abi Adi, Abdul Wahhab, Syarik, dan ulama lainnya, ya, dari Al-Auf Al-Arabi, dari Abu Raja' Al-Artaridi, yang berkata, aku pernah mengerjakan sholat subuh di belakang Ibnu Abbas. Di dalamnya ia membaca kunut. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, ponakan bukan pupu ya, sepupunya Nabi, ya, ponakan Nabi SAW, ternyata membaca kunut dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengucapkan inilah sholat wusto. Jadi ketika Ibnu Abbas ini sedang sholat subuh dan sedang berkunut, mengangkat tangannya, lalu dia mengatakan inilah sholat wusto yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya dengan khusyuk. Ya, demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah sholat subuh di Masjid Basrah, di Irak kalau sekarang. Lalu ia membaca kunut sebelum rukuk. Dan ia mengatakan inilah sholat wusto yang disebutkan Allah dalam kitabnya, hafizu ala salat was salatil wusto, ala salawat, kurang, ala salawat was salatil wusto. Jagalah oleh kalian sholat-sholat, terutama sholat wusto. Sholat wusto untuk pendapat pertama ini adalah sholat subuh. Itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pendapat yang kedua. Menurut pendapat lain, sholat wusto yang dimaksud di sini adalah asar. Bapak Ibu. Jadi bukan subuh kalau di sini, asar. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, ini disebabkan bahwa sholat asar ini terletak di antara sholat yang mempunyai rakaat yang genap dan yang sholat yang mempunyai rakaat ganjil. Maksudnya genapnya zuhur, ganjilnya maghrib, di tengah-tengahnya asar. Merupakan waktu sholat yang paling samar. Masuk waktunya tidak begitu jelas, asar itu tuh. Kecuali dengan pandangan teliti dan memerlukan pemikiran untuk memutuskan masuk waktunya melalui keadaan bayangan sinar matahari. Karena untuk mengetahui waktunya diciptakan energi yang lebih harus ekstra, harus hati-hati, atau bahkan berat. Karena asar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, asar itu secara bahasa ya artinya menguras atau meras. Makanya dalam bahasa Arab jus itu disebutnya asir. Dari kata-kata asir pakai sod. Asir itu jus. Ya. Jadi diperas. Dan ibarat kita manusia kerja atau berangkat atau beraktivitas dari pagi, maka datang waktu asar itu seperti tenaga udah diperas. Maka wal asar, demi waktu asar,
itu demi waktu yang secara umum manusia payah, capek udah. Dari pagi berinteraksi, beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Nah itu ya. Ya. Jadi dan waktu asar ini sulit secara umum untuk mengetahui waktunya itu. Kalau maghrib kan jelas, terbenam matahari maghrib. Isya hilang mega merah maghrib, isya. Datang fajar subuh, kan gitu tuh. Tergelincir matahari zuhur. Kalau asar itu dibanding dengan waktu-waktu yang lain agak lebih sulit menentukan kapan mulainya asar. Sebab kalau di dalam fikih asar itu batas waktunya itu seperti tonggak itu setinggi bendanya. Bayangan benda, bayangan matahari dari benda itu sama setinggi benda itu. Itu baru namanya waktu asar tiba. Kan susah untuk menentukan. Lihat dulu bayangannya sudah sama atau enggak. Sama itu bagaimana? Tingginya maksudnya. Jadi bayangannya sampai di mana, kalau benda itu diturunkan, direbahkan setinggi itu. Itu baru masuk waktu asar. Nah, itu surat al-asr ya. Oke. Ada hadis lain yang menguatkan. Terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Yunus, seorang budak Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Aisyah pernah menyuruhku menulis sebuah mushaf. Ia menuturkan jika sudah sampai pada ayat hafizu 'alas salawati was salati wusta, itu maka beritahu aku, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada orang tadi itu. Ya. Maka ketika si penulis mushaf itu sampai pada ayat itu, maka ia mendiktekan kepadaku, peliharalah semua sholat, ini kata Aisyah, dan peliharalah sholat wusta, yaitu sholat asar. Jadi Aisyah menyebut secara khusus sholat asar, ini kata Aisyah. Dan berdirilah kepada Allah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Aisyah menuturkan, aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat kedua, sholat wusta itu adalah asar. Ya, kalau tadi pertama zuhur, ya, sekarang asar. Mohon maaf, yang pertama itu subuh, yang sekarang asar. Yang ketiga, yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat zuhur. Jadi pertama subuh, yang kedua asar, sekarang zuhur. Siapa yang meriwayatkan? Imam Ahmad radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah taala, meriwayatkan dari Zaid bin Thabit yang menceritakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat zuhur pada tengah hari setelah matahari tergelincir. Beliau belum pernah mengerjakan suatu sholat yang lebih menekankan kepada para sahabatnya dari sholat tersebut. Lalu turunlah ayat tadi, hafidhu 'alas salawat was salatil wusta. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, karena sesungguhnya sebelum sholat zuhur ada dua sholat, yaitu sholat isya dan subuh. Dan sesudahnya pun ada dua sholat, yaitu asar dan maghrib. Jadi maksudnya kalau malam itu isya dan subuh, itu, lalu sore dan tepian malam itu maghrib, asar dan maghrib. Jadi tengah-tengahnya berarti wusta itu kan tengah, itu adalah zuhur. Ini pendapat dari Zaid bin Thabit, Imam Ahmad. Yang keempat, Bapak Ibu, terlepas dari itu semua, segolongan ulama memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta, sholat tengah, adalah salah satu dari 5 waktu sholat, tetapi tidak ditentukan. Jadi pesan ini, pendapat ini mengatakan, gak usah dipilih-pilih, kira-kira gitu ya. Gak usah dipilih-pilih, pokoknya ya wusta itu anggap aja semuanya wusta, tengah. Ya asar itu adalah pertengahan antara zuhur dan maghrib, maghrib itu pertengahan antara asar dan isya, isya itu adalah pertengahan dari maghrib ke subuh, subuh itu pertengahan terus begitu. Sehingga semua dianggap tengah, semua dianggap penting. Ini pendapat yang keempat. Ya. Jadi, begitu pentingnya salat wusta. Secara umum, Bapak Ibu, maka sholat itu memang
prinsipnya harus dijaga. Prinsipnya dijaga. Nah, bahwa ada yang penekanan, itu tadi pendapatnya. Ada yang mengatakan subuh, karena subuh itu sulit. Ya. Ada lagi mengatakan zuhur. Ada lagi mengatakan asar. Bahkan ini tidak ada di sini, Bapak Ibu. Mengatakan maghrib. Kenapa maghrib itu pertengahan? Coba Bapak Ibu. Rakaat sholat paling pendek itu, paling sedikit itu sholat subuh. Berapa rakaat? 2. Betul. Yang paling banyak 4 rakaat, yaitu isya, zuhur, asar. Paling sedikit subuh 2, paling banyak 4. Maka pertengahan antara 2 dan 4 berarti 3. Itu pendapat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ada yang pendapat subuh, ada yang zuhur, ada yang maghrib, ada yang asar. Udah 4. Jadi yang mana? Saya kira mungkin pendapat ulama yang terakhir tadi boleh dijadikan sebagai pegangan. Apa? Ya semua sholat aja lah. Penting kan gitu ya. Semua sholatnya penting. Nggak ada yang diistimewakan. Kalau ini jangan ditinggalkan, yang lain boleh tinggalkan. Nggak boleh begitu. Sekarang hadis-hadis tentang sholat wusta. Di dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Syaghaluna an salatil wusta hatta abat asyams. Malallahu kuburahum naran. أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون وحدث محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. Artinya apa nih? Rasulullah SAW bersabda ketika perang Ahzab, mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta hingga matahari terbenam. Tuh, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Mereka menyibukkan kami sehingga kami terlewat melaksanakan sholat sehingga terbenam matahari. Berarti waktunya apa? Asar ya. Gitu. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Ini Al-Ahzab itu, Bapak Ibu masih ingat ya? Ahzab itu perang multi pasukan. Ya. Jadi umat Islam itu dikepung oleh tentara-tentara Quraisy, tentara-tentara Gotofan, tentara-tentara dari dalam sendiri itu orang Yahudi. Jadi dari luar, dari dalam gitu. Itu namanya perang Ahzab. Nah, ketika perang Ahzab sebelum terjadi dan waktu pengepungan itu sibuk sekali kaum muslimin itu menggali parit gitu ya. Lalu menjaga perbatasan sehingga kemudian mereka menjadi terlupa. Ya. Terlupa waktu sholat sehingga tiba terbenam matahari. Gitu ya, terbenam matahari. Maka dibilang mereka orang-orang kafir itu menjadikan kami lupa sehingga terlewat sholat kami sampai terbenam matahari. Berarti itu asar maksudnya. Oke, nah, ini hadis yang selanjutnya nih boleh Bu Darifa, boleh kita tolong yang membacakan. Siapa nih Bu Darifa nih? Hadis yang Iya, kedua. baik. Silahkan untuk membaca Pak Herman. Kondusif, bisa Pak? Silahkan Pak Herman, mic-nya dibuka. Ada Pak Herman? Lagi Ada. berhalang. Oh, ada, monggo Pak Herman. Ada, Monggo. silahkan Pak Herman. Oke. Bentar. Kelihatan nggak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan Ustaz. Kelihatan, monggo. Sahih Muslim 990 ya, Ustaz. 995. 5. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab wa huwa qa'idun ala furdah min furadil khandaq syahuluna an salatil wusta hatta gharabat syamsu mala apa nih Ustaz? Mala Allahu kuburahum kuburahum wa wa buyutahum au qala kuburahum wa butunahum nara. Betul.
Apa maknanya? Artinya, Hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada perang Ahzab ketika beliau duduk di atas tepi parit, pasukan musuh benar-benar telah menyibukkan kita dari sholat wusta dalam kurung Hmm. sholat asar Betul. hingga matahari terbenam. Hmm. Semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan redaksi lain, kuburan dan lembah mereka dengan api. Itu. Berarti hadis ini memperkuat yang menunjukkan bahwa sholat wusta itu di sini sholat asar. Asar. Ya. Oh. Hadis terakhir nih, siapa Bu Rifa? Bu Rifa, monggo. Ya, baik. Siapa ya? Siapa ya? Bunda Ada Muslimah Ibu boleh. Sundus. Oh, Bu Ya, Sundus boleh. Bu Sundus Boleh. silahkan. Hmm. Bu Sundus kondusif baca. Mic-nya silahkan dibuka. Bu Sundus. Ada Bu Sundus? Tidak ada. Ya, baik. Diganti dengan Ibu Huriah. Bunda Ada Huria, boleh, Bu. Ibu Huriah ada? Ya, Assalamualaikum Ustadz Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Monggo, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim. 999. Ya. An al-Bara'i ni Azibin qala nazalat hadhil Ya. ayat. Hafidhu Alas salawat. ala sholah wa sholatil asri faqara'naha masya Allah summa nasakhaha Allahu fanazalat hafidhu ala sholatil wusta faqala rajulun kana jalisan inda syakikin lahu hiya idzan sholatu Asri. asri faqalal bara'u qad akhbartuka kaifa nazalat wa kaifa nasakhaha wallahu a'lamu qala muslim Ya, war cukup sampai situ, Bun. Artinya, Bun, sekarang, Bun. artinya jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada ayat ini turun ketika sholat asar, maka kami membacanya sekehendak Allah beberapa lama. Kemudian Allah memansuhkannya hingga turun ayat, jagalah oleh kalian seluruh sholat yang ada dan sholat wusta. Surat Al-Baqarah ayat 238. Maka seseorang yang ketika itu duduk bersama Fadail berkata pada bin Marzuk berkata pada Syakik sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Ya. Lalu Al-Bara berkomentar, aku telah mengabarkan kepadamu bagaimana ayat itu turun dan bagaimana Allah memansuhkannya dan Allah zat yang lebih tahu. Baik, cukup. Udah sampai situ, udah cukup intinya. Bunda Huria. Baik, jadi dari 3 hadis tadi Bapak Ibu yang melihatkan, ini kalau hadis-hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Gitu maksudnya dia. Jadi dari 3 hadis tadi itu ada penguatan terhadap pendapat yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ya. Tapi perbedaan pendapat ya begitulah yang terjadi. Silakan saja mau meyakini. Toh pada akhirnya seperti yang kami sampaikan tadi, kita tidak membeda-bedakan sholat semuanya penting, gitu ya. Tapi boleh jadi waktu sholat wusta itu sholat yang berat untuk dilakukan sehingga di warning, diwanti-wanti jangan sampai ketinggalan.
kan gitu ya. Karena biasanya asar itu sedang pulang kantor, sibuk, udah capek, lalu sudah sebagainya, maka ada kemungkinan orang bisa saja melewatkan. Ini bagi yang pendapatnya adalah ada juga yang pendapatnya subuh, karena kebanyakan orang yang meninggalkan, kalau orang yang meninggalkan sholat biasanya itu adalah sholat subuh, berat untuk bangun sholat subuh itu. Nah, itulah pendapat-pendapat seperti itu, saya kira wajar saja, silakan mau dipakai yang mana dapatnya, apakah subuh, apakah asar, bahkan tadi ada pendapat-pendapat yang lainnya. Wallahu a'lam. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kesempatan mungkin kalau ada yang ingin menambahkan apa yang kami sampaikan, atau mungkin bertanya, sekiranya kami nanti bisa menjawabnya. Iya, Waktu dan kesempatan, baik. silakan. Kita buka sesi tanya jawab untuk yang pertama ya Ustadz ya. Baik, Ya, betul. sampai sholat wusto ini. Ada Ya, yang bertanya? Silahkan. Ya, Afan, Ustadz. monggo Pak Herman. Pak Herman, iya silahkan. Di ayat Al-Baqarah ayat 239 ini, Ya, jika kamu berada dalam keadaan takut, sholatlah dengan berjalan. ya, Maksudnya waktu kita jalan itu ruku, sujud itu apa gitu Ustaz? iya. Jadi bukan gitu. Mohon maaf. Jadi sholatnya itu pakai isyarat Pak Herman. Jadi Oh, bukannya sambil jalan sujud gusruk orangnya. Jadi sholatnya pakai isyarat. Berjalan terus. Seperti kalau kita nanti sampai pada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ada sahabat namanya Hunais. Ya, Hunais. Hunais itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membunuh tokoh Al-Jumahi. Al-Jumahi itu tokoh yang bermaksud makar untuk menyerang kota Madinah dan Nabi SAW. Maka kemudian Rasulullah menyuruh, wahai Hunais, atau sahabat, siapa di antara kalian wahai para sahabat yang bersedia untuk membawa misi untuk membunuh yakni Al-Jumahi tadi. Maka kemudian Hunais itu mengajukan diri untuk memenuhi perintah Rasul tadi. Artinya Hunais pergi. Uniknya ketika Hunais itu akan membunuh, dia itu tidak tahu apa maksudnya? Tidak tahu Al-Jumahi itu kayak apa, orang yang nggak pernah ketemu nggak pernah. Kalau sekarang lihat fotonya, nggak ada waktu itu fotonya, ya nggak ada gambarnya, nggak ada fotonya, nggak ada apa. Maka Unes datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku bersedia membunuh Al-Jumahi tadi. Tapi bagaimana aku tahu bagaimana caranya aku tahu bahwa dia itu adalah si sasaran yang akan kami bunuh? Atau Rasul memberi isyarat, memberi clue, ciri-ciri. Orangnya tinggi besar, kepalanya besar, dan badannya itu bergetar. Tubuhnya itu bergetar. Kalau ada orang itu, itulah dia musuh yang engkau akan bunuh. Akhirnya Unes itu pergi menuju tempat itu. Nah, kalau si Unes ini sampai di tempat itu malam, ini masalah. Masalahnya apa? Dia nggak kelihatan bagaimana mengenali Al-Jumahi tadi dengan ciri-ciri yang digambarkan Rasul, kecuali harus terang. Nah, ketika si Unes ini menuju tempatnya, rumahnya si Al-Jumahi yang akan dibunuh itu, ternyata waktu menjelang, udah sore menjelang maghrib. Jadi asar menjelang maghrib. Kalau dia berhenti sholat, dia bakalan ketinggalan, ketemu malam, sehingga ini akan kelewat, nggak ketahuan yang mana tuh musuhnya itu. Dia berharap sebelum maghrib sudah ketemu, sudah lihat orangnya dulu. Oh, sudah ketemu orangnya dulu. Meskipun nanti membunuhnya kapan, tapi dia tak ketahuan dulu orangnya itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Unes? Unes itu berjalan, nggak berhenti, dan sholat asarnya dilakukan dengan berjalan. Dengan isyarat. Isyaratnya tetap jalan aja terus, jalan cepat. Isyarat, kalau dia ruku ya isyarat ruku, kalau dia sujud isyarat sujud. Lalu dia ketemu di tempat yang di mana Al-Jumahi itu tinggal. Akhirnya dia mengenali orang itu, dan kemudian singkat kata dibunuhlah itu, dipenggal kepalanya.
dan akhirnya kepala itu dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi Unais karena telah membunuh orang yang berbuat makar kepada kota Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memberi tongkat sebagai tanda. Lalu kata Rasulullah, nanti di akhirat nanti orang yang akan dicirikan dengan tongkat ini adalah engkau wahai Unais. Lalu kemudian Unais melaporkan kepada Nabi tentang peristiwa sholat tadi tuh. Kan Nabi nggak menganjurkan, Nabi nggak mengajari, Nabi nggak ngasih tahu tentang sholat yang berjalan tadi itu, enggak. Tapi Unais kemudian inisiatif sendiri, dia mengatakan kepada Nabi kisah tadi seperti tadi itu, peristiwa itu tadi itu. Apa kata Nabi? Nabi tersebut dan membolehkan. Itu berarti sholat itu, Bapak muliakan, itu sambil berjalan pun jika memang situasi dan kondisinya menuntut untuk dilakukan seperti itu dibenarkan. Gitu ya, Pak Herman. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Darifan. Iya, Jadi kita boleh, silahkan. dari kita boleh Ustaz ya, dalam keadaan. Boleh. Iya, tapi kalau Pak Herman mau Beki mah jangan. Itu spesial ya buat sahabat Nabi, Masya Allah. Artinya Baik, silahkan. dalam keadaan genting ya boleh, dalam keadaan genting. Iya. Misalnya contoh, mohon maaf ini contoh aja contoh. Nauzubillah. Hmm. Misalkan ada apa tuh gempa, ada gempa gunung meletus atau gunung gunung meletus lah. Sedang itu harus cepat jalan, waktunya sudah hampir habis itu. Maka kalau kita mau sholatnya sambil jalan. Nah gitu maksudnya. Jadi Iya, kadang-kadang yang seperti itu tuh, itu Masya boleh. Allah. Jangan sampai ya. Iya, tapi jangan sampai. Kalau mau belanja ke Tanah Abang, Kemarin. mau belanja ke Tanah Abang terus sholatnya begitu jangan. Masya Allah. Baik, silahkan Ibu yang lain. Saya boleh. Siapa nih? Wade. Pak Supriyono Ramli. Pak Supriyono, iya baik, Ya. silahkan. Monggo. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supriyono. Saya pernah membaca soal tadi ayat Al-Baqarah 239, hadisnya itu bahwasanya sholatlah kamu kalau dalam keadaan normal 4 rakaat, kalau dalam perjalanan 2 rakaat, kalau dalam rasa takut 1 rakaat. Genting 1 rakaat. Jadi saya mohon 1 rakaat itu bagaimana caranya. Yang kedua, bahwa Allah itu mengendakin kemudahan. Berkaitan dengan perjalanan, misalnya saya dari Bandung ke Jakarta. Saya jamak zuhur, asar, jamak takhim. Apakah, padahal di ayat 239 itu kan ada rasa takut. Ini bukan takut, tapi nyari kemudahan. Apakah antara perbedaan yang signifikan, apa perbedaannya takut dengan meminta kemudahan? Mohon penjelasannya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. 2 pertanyaan ya itu. Aku minta maaf 2 rakaat. Iya, jadi beda antara takut situasi genting dengan situasi yang tadi beliau sampaikan itu di dalam perjalanan karena kebutuhan, karena kesulitan. Karena suasana genting, ada musuh, ada gempa bumi, ada tsunami, ada apa, tetapi harus sholat. Maka sholatnya tadi 4 rakaat, tidak bisa 4 rakaat, 2 rakaat. Kalau dengan 2 rakaat, 1 rakaat sekalipun, ya niat aja. Usolli fardal asar rakaat lillahi ta'ala. Kenapa? Karena genting, karena saat gentingnya gitu. Itu menyalahi fikih, benar menyalahi fikih, karena sesuatu itu di dalam usul fikih mengatakan apa itu segala sesuatu kalau ketemu darurat maka beralih kepada hukum darurat. Nah, gitu ya. Tapi kalau suasananya tidak darurat maka tidak boleh ada itu, ada pengkosor begitu, tidak boleh. Ada keadaan yang orang dibolehkan seperti kosor. Kosor itu hanya boleh untuk sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kan gitu ya, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan itu syaratnya apa? Yang beliau sampaikan tadi, Pak Supriyono. Apa tuh? Safar. Jadi orang meringkes sholat itu kan ada safar, perjalanan. Perjalanan yang minimal marhalaten, 2 farsakh, atau kalau dalam bahasa kita, ukuran kita sekarang itu gampangannya gini, 90 km. Ya, digenepin 100 km. Tadi beliau Pak Supriyono kalau dari Jakarta Bandung udah 250-an, jadi udah boleh melakukan sholat. Bahkan
apa namanya pendapat Imam yang lain mengatakan itu mestinya harus diambil tuh rukhsah itu, kemudahan itu, Ya, dispensasi itu harusnya diambil gitu. Meskipun saya nggak repot, enggak, bukan masalah repot, ini sudah ada sajian dari Allah kok kemudahan. gitu, maka lakukan aja itu dikosor, nggak perlu karena repot, baru karena ini itu, pokoknya kalau ada safar lakukan itu. Meskipun Asy-Syafi'i mengatakan ya silakan kembali kepada orangnya, kalau mau ngambil rukhsah itu, ngambil dispensasi itu lakukanlah, boleh. Tapi kalau enggak lah, saya nyaman aja kok bisa tetap gitu, ya juga monggo. Jadi kalau gitu kembali kepada kita, keringanannya di mana, ya ambil itu yang ringan. Prinsipnya kan sesuatu itu tergantung kembali kepada kita. Kalau 2 rakaat bukannya lah dia kurang, enggak juga. Kalau bilang yang lain 4 rakaat dia 2 rakaat, syaratnya terpenuhi, boleh. Dan tidak mengatakan, tidak menjadikan bahwa yang 4 itu lebih baik, itu bukan itu. Allah yang akan menilai 4 atau 2-nya itu kebaikannya itu mana yang lebih baik. Karena kebaikan di dalam sholat bukan hanya jumlahnya, khusyuknya, kan gitu, tenangnya. Ngapain 4 kalau dia buru-buru, nggak khusyuk. 2 rakaat tapi khusyuk dan baik, tentu saja apa namanya, tentu baik dan lebih utama. Jadi masalahnya karena dua-duanya dibenarkan oleh Allah, dalam artian Allah memberikan dispensasi, ya silakan saja lakukan. Gitu, Pak. Jadi boleh, silakan. Makasih, Pak Supriyono. Iya, baik. Boleh. Boleh, Baik. boleh. Abang. Iya. Ini mohon maaf Mas Zat, ini menyambung tentang kosor dan jamak tadi. Monggo, Adanya Pak. memenuhi syarat jamak dan kosor itu di mana apakah dijamak tanpa dikosor, kapan lebih afdol dijamak dan dikosor. Misalnya dalam suatu perjalanan ada waktu, cuma apakah dijamak tapi tidak dikosor atau tetap dijamak dan dikosor. Mohon penjelasan. Masya Allah, makasih Pak Haji. Ulama mengatakan sholat itu dengan berbagai keadaannya, normal dan yang dalam suasana yang tidak normal, artinya suasana kondisi atau suasana tertentu, maka sholat itu begini pilihannya. Pertama, sholat itu normal, yang 4 asar kan, itu di waktu asar 4, tanpa digandeng, tanpa digabung, tanpa diringkes, itu sholat normal biasanya. Artinya sholat normal yang kita lakukan. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu muliakan, sholat karena perjalanan, maka sholatnya yang 4 dikosor saja, tapi nggak dijamak. Zuhur 2 rakaat sendiri. Nanti jalan lagi sampai di tempat mana, ketemu waktu asar, mampir di rest area, sholat asar. Kosor saja, 2 rakaat. Gitu ya. Jalan lagi, Isya ketemu Isya, kosor aja 2 rakaat, tanpa digandeng, tanpa digabung, tanpa dijamak namanya. Kan gitu. Sekarang itu yang kedua, yang ketiga, dijamak tanpa dikosor. Zuhur asar 4-4. Ya, maghrib Isya 3-4. Digandeng tapi nggak diringkes. Itu yang ketiga. Yang keempat, digandeng dan diringkes seperti beliau tadi sampaikan. Kapan? Kalau dalam perjalanan. Perjalanan plus sulit. Kalau perjalanan kan safar. Safar kan boleh kosor. Sedangkan jamak itu karena kesulitan. Ya orang biasanya kalau dia bersafar ada kesulitan. Maka rukhsah daripada safarnya itu adalah kosor. Rukhsah daripada kesulitannya itu adalah jamak. Jadi digandeng, diringkes. Yang keempat, yang kelima, tadi udah 4 ya. Yang kelima, sholat sesuai kondisi keadaannya. Seperti tadi yang beliau sampaikan tadi Pak Supriyono. 4, kalau enggak 2, kalau enggak 1. Kan gitu. Sambil berjalan, sambil apapun. Nah, itu situasi yang sangat genting. Jadi pilihannya ada 5. Gitu. Tentu masing-masing pilihan ini ada situasi, kondisi, persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Kan gitu. Kalau orang tidak ada perjalanan, tidak ada kesulitan, nggak boleh tiba-tiba di rumah lagi males lah, saya jamak kosor aja, nggak boleh. Menurut fikih nggak sah, kan gitu, kan gitu. Nah, tapi jamak itu, nah ini penting. Sholat jamak itu tidak ada persyaratan safar. Bapak Ibu ya, penting nih. Jamak, sholat digandeng, itu nggak ada persyaratan karena safar. Yang persyaratan safar itu kosor. Gitu ya, kosor. Sedangkan ilatnya atau
alasannya atau argumennya mengapa orang itu boleh jamak, Bapak Ibu, satu, masyakoh. Dalam bahasa fikih masyakoh. Apa itu? Adanya kesulitan. Kalau sulit, ya sulit masing-masing mengukurnya. Maka boleh dijamak. Contoh Bapak Ibu yang sederhana. Sakit, Bapak Ibu sakit. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai, tapi ini kan contoh aja. Seseorang sakit. Kalau dia harus pulang pergi, gitu ya, ke kamar mandi dengan kondisi yang sedang dia sakit, maka sulit dilakukan. Maka dalam kondisi seperti ini, dia berkebutuhan karena adanya kesulitan tadi untuk digandeng sholatnya, tapi nggak dikosor, dijamak saja. Begitu Bapak Ibu. Jadi jamak itu karena ada alasan kesulitan. Termasuk saya mendengar pendapat ulama mengatakan kalau ibu-ibu nih biasanya, kalau bapak-bapak lebih rileks. Ini barangkali ya, tapi nggak semua ibu-ibu juga. Kalau misalkan lagi ada ini ibu-ibu nih, punten Bapak Ibu, lagi ada hajatan ibu-ibu ya, hajatan. Hajatannya di rumah, tahu sendiri kalau di rumah kan, startnya jam berapa, selesai jam berapa. Hajatan di rumah. Kalau di gedung jam 10 sampai jam 11 atau jam 11 sampai jam 1 selesai, waktu luang. Kalau di rumah, Bapak tahu kan, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Bikin hajatan. Kan gitu ya. Nah gimana? Tamunya kadang-kadang susah sekali terus berurutan. Maka ini boleh dijamak. Zuhur asar dijamak, maghrib isya dijamak. Itu kenapa? Karena adanya kebutuhan. Iya, ada kebutuhan. Itu bukan karena safar. Kalau safar kosor, sholatnya nggak boleh diringkes 4-4, cuma digandeng. Iya. Nanti maghrib isya digandeng 3 plus 4. Tapi kalau Bapak Ibu, enggak lah, saya mah bisa, ya alhamdulillah. Ini kan beda situasi, beda orang, beda kondisi. Saya kira ini. Saya kira ini 30 menit lagi gimana? Baik, kita batasi dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, kita selesaikan dulu materinya ya, mohon maaf. Yuk. Ya, baik. Kita silakan Ustaz. Baik, ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul, ini asbabun nuzul, asbabul wurud ini ya. Bentar. Oh, ini asbabul wurud mestinya ini ya. Ini hadis asbabun nuzul ya. Tentang hafidhu ala sholawat dan seterusnya. Jadi dari Ammar Asy-Syaibani, ia berkata, telah berkata kepadaku Zaid bin Arqam, sesungguhnya kami pernah berbicara dalam sholat pada zaman Nabi SAW. Salah seorang dari kami, dan antara kami berbicara kepada temannya untuk kebutuhannya, sehingga turunlah ayat, pelihara segala sholatmu. Maka kami diperintahkan untuk diam ketika dalam sholat. Tuh Bapak Ibu, jadi dulu orang lagi sholat ngobrol. Kacau ya, lagi sholat ngobrol. Maka turun hafidhu ala sholawat, jagalah sholatmu, jangan ngobrol, fokus. Bahkan ulama mengatakan jika ada kata-kata orang lagi sholat di luar kata-kata sholat yang disengaja, batal sholatnya Bapak Ibu. Gitu ya. Ada orang itu ngingetin orang lain, woi, itu lagi sholat, woi diam, wah, batal sholatnya. Makanya orang kalau lagi mengingatkan orang imam sholat yang lupa, bacanya subhanallah. Nggak boleh bacanya sembarangan. Bacanya mentang-mentang imamnya lupa terus, woi kurang 1 rakaat, batal tuh sholatnya itu. Kenapa? Karena ada kata-kata di luar daripada kata-kata tasbih, zikir. Nggak boleh. Tapi kalau kata zikir boleh. Tergantung, termasuk ini Bapak Ibu muliakan. Si fulan orang itu sholat asar. 3 rakaat salam. Assalamualaikum. Lagi dia zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia ingat, saya tadi baru 3 rakaat. Bapak Ibu lihat, bangun, langsung takbir, lanjutkan 1 rakaat tanpa harus memulai dari awal lagi. Kalau antara salam dan dia ingat itu tidak ada kata-kata selain zikir. Tapi kalau dia ada sela-sela kata zikir, selain zikir, maka batal sholatnya, harus diulang dari awal. Misalnya, lagi zikir,
Habis salam, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Ada banyak, mbak, ambilkan ember tuh taruh di dapur gitu. Terus dia inget, saya baru 3 rakaat. Wah itu batal sholatnya. Harus sholat dari awal lagi. Gitu. Karena ada apa? Ada kata-kata di luar daripada zikir. Oke, lanjutkan. Terus ini intinya itu. Sekarang asbabul wurud. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ini ya. Ini panjang sekali nih hari ini, luar biasa nih. Asbabul wurud hadis nih. Hadisnya begini Bapak Ibu. La tastanju birrauti wala bil'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Ini penting nih. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan. Ya, siapa juga, tapi kan ini hadis ya. Siapa yang mau beristinja itu bebersih dari kotoran, tapi dengan kotoran hewan. Mohon maaf sekali. Misalnya dengan apa namanya itu tai kambing yang sudah kering. Ya, misalnya kan gitu ya. Ini kan kalau kita sih enggak ada, tapi memang hadisnya begitu. Maka itu nggak boleh. Atau dengan tulang. Kan kemarin kita bahas ya. Boleh dengan batu, boleh dengan daun yang kering, atau benda-benda yang kasar, yang kering. Boleh. Tidak boleh pakai tulang. Tulang apapun. Apalagi tulang yang haram. Tulang hewan yang haram. Mohon maaf. Tulang babi, tulang anjing nggak boleh. Tulang hewan yang apa namanya halal saja, kambing misalnya. Nggak boleh Bapak Ibu bebersih dengan itu. Misalnya suatu saat dibutuhkan karena nggak ada air, saya pakai itu tuh. Kenapa nggak boleh? Karena sesungguhnya barang itu, kotoran tadi yang kering dan tulang, itu yang tulang tinggal tulangnya doang tuh, iga misalnya dan sebagainya tuh, merupakan bekal makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Tuh, makanya menarik nih dibahas nih. Ketika kami bersama Rasulullah SAW di Mekah, saat itu beliau bersama beberapa orang dari kalangan sahabatnya. Tiba-tiba beliau, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hendaklah berdiri bersamaku seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi jangan sekali-kali bangkit bersamaku seorang laki-laki dari yang di dalam hatinya masih terdapat kelicikan, sekalipun seberat zarah. Lalu aku bangkit bersama beliau dan mengambil sebuah wadah air, ya, sebuah wadah air yang menurut dugaanku isinya tiada lain adalah hanya air. Aku berangkat bersama Rasulullah SAW sehingga ketika kami sampai di bagian yang paling tinggi di kota Mekah, kulihat banyak bayang-bayang hitam yang berkumpul. Ibu Mas'ud melanjutkan kisahnya bahwa Nabi SAW membuat satu garis untuknya dan bersabda di garis tanah itu sama Nabi. Gitu ya. Berdirilah kamu di sini sampai aku kembali kepadamu. Jadi di garis terus kata Nabi, berdiri jangan melewati ini sampai aku kembali. Sedangkan Rasulullah SAW pergi menemui mereka dan melihat mereka mengurumuni Rasulullah. Jadi sana ada kerumunan hitam-hitam, makhluk hitam-hitam. Lalu Nabi menggaris, lalu Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, jangan lewati garis ini sampai aku kembali. Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW menjalani malam panjangnya bersama mereka. Hingga beliau datang kepadaku seiring dengan kedatangan fajar. Lalu beliau sallallahu bersabda kepadaku, apakah engkau masih tetap dalam keadaan berdiri? Hai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjawab, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berpesan kepadaku agar aku tetap berdiri sampai kau kembali kepadaku? Kemudian beliau bertanya kembali kepadaku, apakah engkau membawa air untuk wudu? Ibnu Mas'ud menjawab, iya. Kemudian ia membuka jerigen, ya, air yang dibawanya ternyata isinya adalah nabiz, air perasan anggur. Untuk itu Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, demi Allah, ketika aku mengambil wadah ini, aku merasa yakin bahwa isinya tidak lain adalah air. Tetapi ternyata setelah aku buka isinya air perasan anggur, jus, kira-kira gitu ya. Maka bagaimana jawab Nabi? Tamrotun thayyibatun wa ma'un tahurun. Ia adalah buah yang baik dan airnya menyucikan. Jadi boleh dipakai untuk bersuci itu. Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya bahwa lalu beliau Rasulullah SAW berwudu dengan air itu. Ketika beliau berdiri untuk sholat, tiba-tiba ada dua sosok jin dari kalangan mereka menyusulnya. Dan keduanya berkata memohon, wahai Rasulullah,
sesungguhnya kami menginginkan agar engkau mengimami sholat kami. Ini jin yang ngomong. Lalu Rasulullah SAW membariskan keduanya di belakang beliau. Kemudian beliau salat menjadi imam. Setelah beliau selesai dari sholat, aku bertanya kepadanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah jin nasibin. Itu sahabat Ibnu Mas'ud nggak tahu. Mereka datang kepada aku sehubungan dengan beberapa urusan yang terjadi di antara sesama mereka. Dan sesungguhnya mereka telah meminta bekal kepadaku, maka aku beri mereka bekal. Ibnu Mas'ud lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau membawa sesuatu untuk membekali mereka? Beliau menjawab, aku telah memberi mereka bekal. Aku bertanya, apakah bekal itu? Rasulullah bilang, kotoran. Maka apa yang mereka temukan dari kotoran, mereka menemukan gandum padanya. Dan apa yang mereka jumpai dari tulang, belulang, mereka menjumpai dalam keadaan diselimuti oleh daging. Itu Bapak Ibu. Jadi ini sabda Nabi ya. Jadi kalau tulang, itu di mata mereka itu masih ada dagingnya. Gitu. Gitu ya. Ini hadis Nabi nih. Kalau, mohon maaf. Kalau kotoran, dalam pandangan mereka itu gandum. Ibnu Mas'ud melanjutkan kisahnya bahwa sejak saat itu Rasulullah SAW melarang menggunakan kotoran hewan dan tulang belulang untuk digunakan sebagai sarana bersuci. Tuh, jadi Bapak Ibu, nih terakhir aja nih. Apa yang sama antara kita dan jin? Nah, ini dulu nih, cara setan dan jin makan. Bapak Ibu, jin dan setan makan dengan tangan kiri. Maka kita nggak boleh makan tangan kiri. Gitu ya. Tangan kiri. Ya, jangan sampai. Lalu kemudian memasuki rumah, Bapak Ibu kita semuanya nih, masuk rumah kita nih, jangan lupa baca basmalah, bismillah. Gitu ya. Karena kalau kita baca bismillah, maka tidak ada kesempatan bagi jin untuk memasuki rumah kita. Nah, gitu. Tapi begitu kita keluar, dia masuk lagi. Begitu kita baca bismillah, maka dia lari keluar. Ini Bapak Ibu nih, persamaan antara jin dan manusia. Manusia. Oke. Jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi. Ya, di muka bumi ini meskipun berbeda alamnya. Kita alam syahadah, di alam apa namanya? Alam ghaib. Jin dan manusia sama-sama diciptakan Allah. Jin dan manusia sama-sama tidak kekal, alias akan mati sesuai ajal masing-masing. Yang dijamin hidup sampai kiamat itu hanya iblis, Bapak Ibu. Iblis saja. Gitu. Jadi di antara setan ada yang mati juga. Gitu ya. Iblis tuh. Paling tidak jin itu mati. Ya. Jin dan manusia sama-sama makan, minum, berjenis kelamin, mempunyai hawa nafsu, berketurunan. Nah, gitu ya. Ini ditulis oleh ini nih, Profesor siapa tadi? Saya lupa namanya itu. Ada tuh di depan tadi ya namanya. Nah ini dia, Profesor Dr. Umar bin Sulaiman. Ya. Jadi yang buku tentang jin beliau. Ya. Lalu jin selalu bersama manusia. Jin dan manusia sama-sama diciptakan oleh Allah dan mempunyai taklif. Taklif itu apa? Tugas, kewajiban, beban yang sama untuk sholat, puasa dan sebagainya. Tuh. Terus jin dan manusia mempunyai akal dan nafsu. Jin dan manusia sama-sama punya rasul. Gitu ya. Tapi setelah sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi. Tidak lagi apa namanya rasul yang datang, baik kalangan jin maupun kalangan manusia. Semua selesai. Ketika Rasulullah sudah wafat, selesailah risalah hanya sampai pada Rasulullah SAW. Jin dan manusia mempunyai hati, mata, dan telinga. Ini pendapat dari Al-Ashqar ya, tentang kesamaan antara jin dan manusia. Ya, kita hanya mengutip saja, tidak tahu persis bagaimana hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya, Rifana. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Ustadz, boleh dibuka pertanyaan untuk terakhir? Boleh, silakan. Mungkin Kalau ada. satu orang penanya aja ya, karena waktu juga yang terbatas. Mohon maaf. Silahkan, ada yang bertanya? Saya Bu Rifa. Dengan siapa? Ada. Ade. Berarti, Bu Ade, ya. Silahkan Bu Ade.
Jangan nanya tentang jin ya. Nggak boleh. Enggak Ustadz, yang tadi tentang hadis tentang sholat sambil jalan. Ya, Itu betul. namanya siapa Ustadz? Hunais dan Unais, Hunais sahabat Unais. Ya, pakai H ya Ustadz? pakai Unais. Oh Unais. Unais. Kalau Unais. itunya yang mau dibunuhnya namanya Kalau tidak salah namanya ada ujungnya Al-Jumahi kalau tidak salah ya, nama Oh ya ujungnya Jumahi ya. Al-Jumahi. Jumahi. Ya, terus udah gitu waktu kepala siapa Jumahi sudah dibawa ke Al-Jumahi ya. Jumahi dibawa ke Nabi, terus Nabi bilang tadi nanti di akhirat apa Ustaz? Yang di akhirat nanti Unais akan memiliki ciri tanda itu akan memegang tongkatnya Nabi SAW. Oh gitu. Akan memegang tongkatnya Nabi ya. Iya. Ya Ustaz. Jadi yang dibunuh namanya Abdullah bin Unais Al-Juhani, yang dibunuh adalah Khalid bin Sufyan, bukan Al-Jumahi ya, Al-Hudali. Itu namanya Khalid bin Sufyan Al-Hudali. Jadi Unaisnya nanti diberi tanda oleh Rasulullah apa tadi itu? Memegang tongkat. Iya, memegang tongkat. Itu diberi tongkat tuh sama Nabi. Kamu nanti di akhirat akan memiliki ciri memegang tongkatku. Itu katanya. Tongkat dari Nabi gitu Ustaz ya? Iya, betul. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh gitu. Rifa, terima kasih. Sami-sami. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sebenarnya masih tetap bersemangat untuk bertanya ya Ustadz. Cuman karena waktu juga yang terbatas, jadi mohon maaf ya. Ya, baik, Alhamdulillah Ustadz. Kita sempurnakan untuk pertemuan kita hari ini dengan doa. Silahkan Ustadz. Baik, Bapak muliakan. Kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk kita semuanya. Keberkahan Allah dihadirkan untuk kita dan keluarga. Dan juga untuk saudara yang kita cintai. Wabil khusus mohon doa untuk ibu saya yang sakit. Ternyata kemarin sudah ditinggal, saya balik ke Jakarta, udah pulang dari rumah sakit. Tadi sore nih dibawa lagi ke rumah sakit, gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kemuliaan dan juga untuk keluarga kita semuanya. Gitu. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Iya kan Allah jelas shiratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma anzil 'alaina as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wa 'ala auladina wa banatina wa ahlina wa man ahsana ilaina wa man ahabbana wa nahabba ilaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya rabbal 'alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita sempurnakan kembali kajian kita pada hari ini. Kita sempurnakan dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, tetap sehat selalu sampai kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Mohon izin. Assalamualaikum Bu Ana, Bu Terima kasih Rita. Bunda, sehat selalu. Izin live ya.